Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Pentingnya Ibrahimovic dan kehadiran yang ia miliki di skuad memang sudah tidak diragukan lagi. Namun, Kamis 13 Mei dini hari lalu dalam pertandingan kontra Torino, Rossoneri menunjukkan mereka dapat meraih kemenangan meski tanpanya. Sebagaimana yang dibukukan oleh La Gazzetta dello Sport, legenda Swedia tersebut membuat perbedaan bahkan meski saat ia tidak mencetak gol. Akan tetapi, Milan tak lagi bergantung hanya pada sang striker yang merupakan langkah positif dalam waktu yang bersamaan, akan meningkatkan nilai skuad Pioli secara keseluruhan. Memang benar, Pioli telah menemukan keseimbangan taktik berbeda tanpa striker 39 tahun tersebut, yang dalam beberapa pertandingan seperti melawan Granata kemarin, bisa bekerja secara sempurna. Hal tersebut memang tidak akan selalu semudah melesakkan 7 gol ke gawang lawan, namun Il Diavolo jelas memiliki identitas sangat spesifik yang bervariasi berdasarkan lawan yang mereka hadapi dalam starting 11 yang dipilih sang manajer. Milan telah berkembang dalam 2 pertandingan terakhir ini, namun mereka masih menunggu Ibrahimovic kembali ke lapangan. Harapannya di Liga Champions, namun tim dengan pusat pada Ante Rebic telah terlahir kembali. Mereka pekan ini kemungkinan besar mereka akan kembali mengandalkan pemain internasional Kroasia tersebut. Tak takut bersaing dengan Paris Saint-Germain atau PSG, AC Milan kini semakin berani mencoba untuk menggoda bintang Arsenal. Lansir dari Sempre Milan, bintang Arsenal yang sedang diperebutkan oleh PSG dan AC Milan itu adalah Hector Bellerin. Kebetulan, bek kanan Arsenal itu juga sudah menyatakan ingin hengkang dari klub asal kota London. Sebenarnya PSG berada di urutan terdepan untuk mendapatkan Hector Bellerin ketimbang AC Milan. Soalnya, PSG memang sudah lebih dulu menyatakan ketertarikan pada Bellerin. Bahkan secara tersirat, Bellerin yang menyatakan ingin hengkang dari Arsenal juga dikarenakan PSG. Bellerin tampaknya sangat tertarik dengan ide bisa gabung PSG di musim depan. Mengingat Bellerin sudah tak begitu bahagia di Arsenal atas sejumlah hasil buruk yang didapatkan. AC Milan yang tiba-tiba muncul ternyata tertarik dengan bek kanan Arsenal itu. Meski harus bersaing dengan PSG yang punya dana berlimpah, tampaknya AC Milan tidak takut. Misi mendapatkan Bellerin harus dilakukan oleh AC Milan meski melawannya itu adalah PSG. Angin pun sepertinya memihak pada AC Milan untuk urusan transfer Bellerin. Soalnya, kabar terbaru menyatakan jika AC Milan justru kini terdepan untuk mendapatkan Bellerin dan bukan PSG. Mengapa bisa demikian? Arsenal sendiri juga sudah siap kehilangan Bellerin, telah menginformasikan kepada AC Milan kalau mereka akan melepasnya pada angka 20 juta euro. Meski begitu, AC Milan masih merasa kalau harga Bellerin masih mahal. Sepertinya dalam beberapa hari ke depan AC Milan akan serius membahas potensi untuk menego Hector Bellerin dari Arsenal. Anda terrealisasi, maka AC Milan akan dapat keuntungan karena Bellerin adalah salah satu bek kanan terbaik Liga Inggris. Menurut pemberitaan dari Milan News, manajemen Il Diavolo telah memulai memikirkan rencana di luar pembaruan kontrak yang harus dirampungkan sebelum awal Juli nanti. Raksasa Serie A tersebut tengah mempertimbangkan beberapa opsi berbeda yang didasarkan pada kompetisi Eropa, mana yang akan mereka mainkan musim depan. Beberapa nama besar diketahui masuk dalam daftar target mereka, namun peluang-peluang bebas transfer juga diperhatikan. Situasi yang berkembang, pemain-pemain pinjaman, dan bahkan penjualan. Semua hal tersebut didukung oleh fakta bahwa neraca keuangan Rossoneri menunjukkan peningkatan besar dalam 6 bulan terakhir yang membuktikan bagaimana upaya menyusun kembali struktur finansial klub mulai membuahkan hasil. Sumber yang sama sebelumnya telah menyebutkan bahwa hutang Il Diavolo net di angka 104 juta euro atau 1,7 triliun, yang hanya sepertiga dari Juventus dan seperempat dari Inter. Elliott Management telah memberikan suntikan modal 650 juta euro atau 10,4 triliun sejak mengakuisisi klub tersebut.
Selain itu, tahun anggaran 2020 kemarin ditutup dengan kerugian 194 juta euro atau 3,1 triliun. Tetapi besar kemungkinan pada tahun berikutnya yang ditutup 30 Juni 2021 mendatang. Meski dengan krisis pandemi, raksasa Serie A tersebut memiliki kerugian yang jauh lebih sehat, sekitar 90-100 juta euro atau 1,4-1,6 triliun. Situasi tersebut tentu bisa membuat Milan lebih luasa dalam menyusun rencana untuk bursa transfer nanti dan tak menutup kemungkinan mereka akan mendatangkan pemain-pemain besar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa tugas timnya belum tuntas setelah mereka berhasil mempermalukan dua tim Turin secara beruntun. AC Milan berhasil meraih hasil positif kala menghadapi dua tim asal Turin, Juventus dan Torino di Liga Italia 2020-2021. Pada laga pekan ke-35 Liga Italia 2020-2021, 9 Mei lalu, AC Milan sukses menaklukkan Juventus dengan skor 3-0. Raihan 3 poin kembali dicapai pasukan Stefano Pioli dalam laga pekan selanjutnya ketika melawan Torino dengan skor 7-0 di Stadion Olimpico Great Torino, Rabu 12 Mei 2021 waktu setempat. Namun, keberhasilan AC Milan mempermalukan dua tim Turin secara beruntun tampaknya tak cukup untuk membuat pelatih Stefano Pioli merasa puas. Stefano Pioli senang dengan kemenangan AC Milan, tapi dia juga menilai bahwa pasukannya masih memiliki tugas yang belum tuntas. Tugas tersebut berkaitan dengan target mereka untuk mendapatkan satu tiket di Liga Champions musim 2021-2022. Dua pertandingan tandang yang sulit dan dua penampilan penting adalah tanda sangat bagus, kata Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Kami masih membutuhkan satu kemenangan lagi dan kami harus memikirkan kemenangan berikutnya. Apapun bisa terjadi di atas bukti. 2 minggu lalu mereka semua bilang kami kehabisan tenaga, sekarang nasib ada di tangan kami sendiri. Saya meminta para pemain untuk bermain lebih bagus daripada lawan mereka karena jika Anda bermain lebih bagus, maka Anda memiliki peluang lebih bagus untuk menang dan kami melakukannya, ujar Pioli menambahkan. Dua klub raksasa Liga Italia, Inter Milan dan AC Milan dikabarkan tengah berebut playmaker Atalanta asal Ukraina, Ruslan Malinovskyi di bursa transfer musim panas ini. Ruslan Malinovskyi mencuri perhatian ketika Atalanta menggasak tuan rumah Parma dengan skor 5-2. Ruslan Malinovskyi mencatatkan nama di papan skor sekaligus menjadi arsitek gol Atalanta lainnya. Jika di total, pemain berusia 28 tahun itu telah terlibat dalam terjadinya 17 gol, 7 gol dan 10 assist dari 33 laga bersama Atalanta. Peran Ruslan Malinovskyi begitu krusial untuk membawa Atalanta ke 3 besar klasemen Serie A Italia. Dilaporkan laman Calcio Mercato yang dilansir oleh Sempre Milan. Kabarnya, klub Inter Milan dan AC Milan kepincut dan tengah berlomba-lomba untuk mendatangkannya. Inter bahkan dikabarkan telah melakukan langkah konkret dengan menawarkan penukaran pemain. Kontrak Ruslan di Atalanta sendiri baru berakhir pada tahun 2023. Dengan demikian, nilai transfer Ruslan diyakini menembus 30 juta euro. Demi menambah kekuatan pada musim depan, klub raksasa Serie A Italia AC Milan ini sedang menjalani negosiasi dengan bintang Real Madrid bernama Lucas Vazquez. Seperti diketahui, kontrak Lucas Vazquez bersama Real Madrid akan habis pada akhir musim ini. Masa depan yang tidak pasti di Los Blancos membuat AC Milan berusaha membajaknya secara gratis pada bursa transfer musim panas. Akan tetapi, menurut laporan dari Football Italia, Lucas Vazquez meminta gaji yang membuat AC Milan merasa pusing. Pemain asal Spanyol itu ingin digaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah per musim. Gaji besar itu rupanya sejajar dengan pendapatan bintang rossoneri yaitu Zlatan Ibrahimovic. Bila tidak ingin kehilangan Lucas Vazquez, AC Milan harus segera membuat keputusan. Hal itu lantaran Lucas Vazquez juga tengah mendapatkan godaan dari klub raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Munchen, dan rival Real Madrid yakni Atletico Madrid. Saat ini Lucas Vazquez sedang menjalani pemulihan cedera ligamen yang membuatnya terancam absen hingga akhir musim.
Sebelum cedera, pemain berusia 29 tahun tersebut telah menyumbang 2 gol dan 8 assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu, pelatih Los Blancos Zinedine Zidane sebenarnya ingin mempertahankan pemain timnas Spanyol itu. Namun situasinya bisa berubah apabila Vazquez memutuskan untuk pergi dari Santiago Bernabeu pada akhir musim ini.